Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Auli Nasution. Saya akan menjawab soal UTS dari Bapak dosen Dr. Iqbal Amar Muzaki, MPD, selaku dosen pemangku mata kuliah Pendidikan Filsafat Islam. Soal pertama, pengaruh filsafat Islam terhadap pendidikan di madrasah dan di pesantren. Filsafat pendidikan Islam memberikan landasan bagi praktik pendidikan di madrasah dan di pesantren dengan menekankan integrasi ilmu agama dan ilmu umum, membentuk karakter Islami serta mengembangkan akhlak mulia. Nah, contohnya itu di madrasah. Contoh konkretnya di madrasah, di mana mata pembelajaran seperti sains dan matematika diajarkan dengan pendekatan Islami, misalnya dengan menyisipkan atau memaparkan sedikit ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan materi tersebut. Nah, yang kedua, perbandingan filsafat Islam dan pendidikan filsafat Barat. Dari segi tujuan sudah memiliki perbedaan. Yang pertama, membentuk manusia berakhlak mulia kepada Allah. Sedangkan filsafat Barat itu menekankan pada rasionalitas serta konventif. Sedangkan dari segi sumber itu berbeda. Pendidikan agama Islam menekankan sumber seperti wahyu dan hadis, sedangkan filsafat Barat itu menekankan pada pengalaman atau empirisme. Dari segi metode pendidikan agama Islam mengintegrasikan antara pendidik formal dan informal, sedangkan pendidikan Barat berbasis rasionalisme dan empirisme. 3. Kerangka kerja dalam filsafat pendidikan Islam, yaitu 1. Tujuan pendidikan menciptakan insan kamil yang bertakwa kepada Allah. 2. Sumber pendidikan Al-Quran dan hadis, ijma, qiyas, dan ilmu pengetahuan. 3. Metode pendidikan taklim, pengajar, tarbiyat, pembinaan, dan takdib, pembentukan akhlak. Komponen penting, guru sebagai murabi, pendidikan kurikulum berbasis nilai Islam, dan lingkungan pendidikan yang mendukung. Referensi Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, kitab ilmu. Nah, yang keempat, penerapan prinsip filsafat pendidikan Islam dalam tantangan modern. Dalam menghadapi tantangan pendidikan modern seperti sekularisme dan teknologi, prinsip filsafat pendidikan Islam dapat diterapkan dengan 1. Integrasi ilmu agama dengan sains, misalnya dengan mengajarkan tafsir sains dalam Al-Quran. 2. Pendidikan berbasis karakter untuk menekankan dekadensi yang tetap mengedepankan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, pendidikan berbasis karakter untuk menangkal nilai-nilai Islam. 5. Urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa. Filsafat pendidikan Islam berperan dalam membentuk karakter siswa dengan menanamkan nilai-nilai tauhid, akhlak, serta tanggung jawab sosial. Peran konkretnya itu seperti membangun kepribadian Islami. Pendidikan berlandaskan akhlak Rasulullah, metode keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Mengajarkan adab dalam pembelajaran, meneladani sistem sanad dalam ilmu Islam. Ketiga, mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia modern tanpa kehilangan identitas muslimnya. Referensi Ibnu Khaldun, Muqaddimah bab tentang pendidikan. Yang keenam, pendidikan efektif dalam meningkatkan kualitas manusia. Pendidikan Islam yang efektif menekankan tauhid sebagai dasar dari setiap ilmu pengetahuan yang dipelajari, karena akan membawakan manfaat. Yang kedua, metode pembelajaran berbasis hikmah seperti pendekatan dialogis yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga,
memperdaya individu agar siswa tidak hanya menguasai ilmu tetapi juga mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Referensi Ahmad Tafsir 2014 Filsafat Pendidikan Islam. Hakikat manusia dan pendidikan dalam Islam. Dalam Islam, manusia atau insan adalah makhluk yang memiliki fitrah, yaitu kesucian dan potensi intelektualitas. Pendidikan dalam Islam bertujuan untuk mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membentuk insan yang berakhlak serta bertanggung jawab. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi akal dan keterampilan untuk kesejahteraan umat. Referensi Ibnu Sina, Kitab Al-Sifa tentang pendidikan dan filsafat ilmu. Yang kedelapan, filsafat pendidikan Islam dalam demokratisasi pendidikan. Filsafat pendidikan Islam mendukung inklusivitas dan keadilan dalam pendidikan dengan konsep yang pertama, pendidikan untuk semua, tidak ada diskriminasi dalam mencari ilmu, kesetaraan antara gender dalam pendidikan. Islam mewajibkan pendidikan bagi baik dia laki-laki muslim laki-laki maupun dia muslim perempuan dengan pendidikan berbasis masalah, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Contoh implementasi program beasiswa untuk duafa sesuai dengan ajaran Islam tentang zakat dan infak. Referensi Fazlur Rahman 1982. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.